Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saika Syaira Farisandi. Selamat datang dalam presentasi saya hari ini. Sesuai judul video saya akan membahas tentang teori dan konsep pembentukan undang-undang. Pernahkah kita bertanya, dari mana aturan yang mengikat hukum kita berasal? Mengapa kita harus patuh pada aturan tersebut? Jawabannya terletak pada satu instrumen hukum tertinggi dalam piramida regulasi kita, yaitu undang-undang. Hari ini, selama 15 menit ke depan, saya akan membedah secara mendalam tentang teori dan konsep pembentukan undang-undang. Materi ini bukan hanya tentang bagaimana pasal demi pasal ditulis, melainkan tentang bagaimana ideologi, kepentingan rakyat, dan prosedur hukum bersatu untuk menciptakan keadilan. Sebelum kita membahas lebih mendalam, kita harus memahami dulu dasar teorinya. Mengapa sebuah peraturan harus disebut sebagai undang-undang? Pertama, kita harus mengenal teori hierarki norma dari Hans Kelsen. Kelsen menjelaskan melalui konsep Stephen Bow teori bahwa hukum itu berjenjang. Undang-undang tidak berdiri sendiri. Ia berada di bawah konstitusi dan harus bersumber darinya. Artinya, secara teori, tidak boleh ada satupun pasal dalam undang-undang yang bertabrakan dengan nilai-nilai dasar negara. Kelsen juga berpendapat bahwa sistem hukum bukanlah sekumpulan aturan yang berdiri secara sejajar, melainkan sebuah hierarki norma yang saling berkaitan, di mana norma hukum yang lebih rendah tingkatannya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Suatu norma hukum dianggap sah atau valid apabila dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi di atasnya. Semakin ke bawah norma hukum, maka semakin konkret dan operasional. Sebaliknya, semakin ke atas, norma hukum bersifat abstrak dan umum. Kedua, ada konsep Grundnorm atau norma dasar. Dalam puncak piramida hukum ini, terdapat sebuah norma yang paling tinggi yang disebut dengan Grundnorm atau norma dasar. Grundnorm bukanlah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif, melainkan sebuah pengandaian yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum. Sebuah norma di bawahnya, seperti konstitusi, mendapatkan validitasnya dari Grundnorm. Tanpa Grundnorm, sistem hukum tidak memiliki landasan untuk mewajibkan orang untuk mematuhinya. Lalu, apa perbedaan teori Hans Kelsen dengan Hans Navier-Stokes? Murid Hans Kelsen, yaitu Hans Navier-Stokes, kemudian mengembangkan teori ini menjadi lebih spesifik untuk konteks negara. Perbedaan utamanya yaitu Kelsen membahas tentang jenjang norma secara umum dan abstrak, hanya menyebutkan jenjang tanpa klasifikasi dan kaku. Sedangkan Navier-Stokes membagi hierarki hukum negara ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama, yaitu norma fundamental negara. Yang kedua, aturan dasar negara. Yang ketiga, undang-undang. Dan yang keempat, ada aturan pelaksana atau otonom. Setelah pertama tadi kita membahas tentang teori Hans Kelsen, yang kedua ada teori kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun, karena tidak mungkin seluruh rakyat berkumpul untuk membuat hukum, maka kekuasaan itu didelegasikan kepada lembaga legislatif. Inilah yang kita sebut sebagai konsep representasi. Jadi, secara teoritis, undang-undang adalah cerminan dari kehendak rakyat yang diformalkan melalui prosedur politik. Yang terakhir adalah teori fiksi hukum. Teori ini sangat penting. Begitu sebuah undang-undang disahkan dan diundangkan, maka saat itu juga semua warga negara dianggap tahu hukum tersebut. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk berkelit dari hukum dengan alasan, saya tidak tahu ada aturan itu. Jadi, apa itu peraturan perundang-undangan? Menurut Mahfud MD, peraturan perundang-undangan adalah sebuah hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagaimanan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 3 unsur penting, yaitu peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat disebut sebagai hukum tertulis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum. Lalu,
Bagaimana kita menilai sebuah undang-undang itu baik? Di Indonesia, konsep pembentukan undang-undang yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada beberapa asas utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiga, ada asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memperhitungkan efektivitas dan pelaksanaannya di masyarakat. Keempat, ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana sebuah undang-undang dilahirkan? Proses ini sangat dinamis dan melibatkan 5 tahapan besar. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Semua dimulai dari prolegnas atau program legislasi nasional. Di sini, DPR dan pemerintah menyusun daftar prioritas. RUU apa saja yang paling mendesak untuk dibahas dalam tahun tersebut. Ini adalah daftar rencana UU yang akan dibahas dalam periode tertentu. Di sini, tarik-menarik kepentingan sudah dimulai. Pasca amandemen Undang-Undang 1945, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan prolegnas semakin diperkuat. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan oleh prolegnas. Prolegnas ini merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam prolegnas didasarkan atas 1. Perintah Undang-Undang Negara RI tahun 1945, kedua, Perintah Ketetapan MPR, ketiga, Perintah Undang-Undang, keempat, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kelima, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang keenam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang ketujuh, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategi DPR, yang kedelapan, ada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa tujuan prolegnas diharapkan dapat tercapai antara lain, yaitu mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional, membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan, serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau pembangunan, instrumen pencegah atau penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat, dan sarana pengintegrasian bangsa. Selain itu juga mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Lalu membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Yang kedua, ada tahap penyusunan. RUU yang sudah direncanakan kemudian diperkuat dengan naskah akademik. Ini adalah bagian krusial di mana para ahli, akademisi, dan juga praktisi melakukan riset untuk memastikan RUU ini memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis yang kuat. Yang ketiga, ada tahap pembahasan. Ini adalah panggung utamanya. Pembahasan dilakukan melalui 2 tingkat. Tingkat pertama dilakukan di komisi atau panitia khusus bersama menteri terkait. Di sini terjadi perdebatan substansi. Jika sepakat, barulah dibawa ke tingkat kedua, yaitu rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang keempat adalah tahap pengesahan. Setelah disetujui bersama, draft undang-undang dikirim ke Presiden. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatanganinya. Penting untuk diingat, jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu tersebut, UU tersebut otomatis menjadi sah demi hukum. Yang kelima, ada tahap pengundangan.
Langkah terakhir adalah menempatkan undang-undang tersebut dalam lembaran negara. Tanpa tahap ini, sebuah aturan tidak memiliki kekuatan mengikat secara publik. Satu konsep modern yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang saat ini adalah meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa rakyat tidak boleh hanya menonton. Rakyat juga berhak untuk, yang pertama, didengar pendapatnya. Yang kedua, dipertimbangkan juga sarannya. Yang ketiga, diberikan penjelasan mengapa saran mereka diterima atau ditolak. Konsep ini menjamin bahwa pembentukan undang-undang bukan sekedar prosedur administratif formalitas, melainkan sebuah proses demokratis yang jujur. Sebagai penutup, pembentukan undang-undang adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara cita-cita keadilan dengan realitas kehidupan bernegara. Memahami teori dan konsepnya berarti kita memahami bagaimana kedaulatan kita sebagai rakyat dikelola. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa di balik setiap pasal yang ada terdapat proses yang panjang yang melibatkan riset, perdebatan, dan aspirasi. Tugas kita adalah terus mengawal agar setiap undang-undang yang lahir benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.